Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Samba Noise. Samba Noise. Oke teman-teman, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua subscriber dari Samba Noise karena berkat dukungan dan support teman-teman semua. Alhamdulillah sampai dengan video upload ini ya, itu Samba Noise sudah mendapatkan 9.160 sekian subscriber. Mudah-mudahan tiap harinya semakin naik, semakin banyak, tentunya dengan keikhlasan dari teman-teman ya. Karena dengan support melalui teman-teman itu subscribe ke channel Samba Noise, itu membuat saya semangat untuk terus mencari, berinovasi tentang konten-konten kolam seputar kolam koi. Jadi tanpa kalian semua nggak tahu karena dari awal itu dulu awal-awal membuat YouTube itu kayaknya apa mungkin gitu kan, tapi alhamdulillah dengan semangat, dengan selalu berpikir konten apa nih, alhamdulillah di perjalanan ketemu yaitu kolam koi, yaitu terutama untuk desain, untuk skema dan penjelasan kolam koi. Nah, buat teman-teman yang mau memulai untuk menjadi YouTuber ya, atau mengolah channel YouTube, teman-teman, yang pertama itu niat. Yang kedua, jangan malas belajar. Ya. Yang ketiga, maksimalkan tuh kekosongan waktu terutama untuk berpikir tentang konsep-konsep konten ataupun konsep-konsep YouTube itu mau seperti apa ya, walaupun itu nanti di perjalanan pasti ketemu sendiri. Seperti saya dulu kan tadinya ya nggak niat sih, cuma iseng, tapi ternyata kok ada tantangan nih ya, udah saya terusin, saya lanjutin, saya pelajarin gitu ya. Jadi apapun yang mau dicoba, bidang apapun itu, jadi pertama niat, jangan malas belajar ya. Apa tuh, cari info tentang apa yang kita mau lakukan itu ya. Yang ketiga ya itu tadi, mengkonsep terus kita action walaupun sambil jalan gitu. Nah selanjutnya tuh kalau memang mau difokusin ya fokus kita gitu ya teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan membahas kolam. Kalau biasanya kan kolam-kolam pemipaan chambernya itu leher angsa ya, connecting antar chamber. Kali ini saya akan membahas yaitu kolam dengan chamber model scut. Jadi jangan di skip ya, ditonton sampai selesai. Kalau perlu iklannya jangan di skip juga gitu ya, karena biar penjelasannya itu bisa ditangkap teman-teman, jadi nggak sepotong-sepotong tuh. Kalaupun ada pemahaman ataupun penjelasan dari saya itu nggak dimengerti atau kurang dipahami, silakan teman-teman nanti WA di nomor WA saya yang akan saya tulis di deskripsi ya. Nanti saya tulis di bawah di deskripsinya video ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk para owner kolam yang sudah memesan gambar desain kolam koi ke Sanoko Pond. Ya, saya mengucapkan terima kasih mas-mas, bapak-bapak, karena bapak-bapak dan mas-mas semua teman-teman sudah mau berbagi ke saya untuk side job saya kalau tiap malam minggu gitu kan, daripada kemana-kemana udah tua, jadi kayaknya udah enggak main-main ya, nggak karuan, itu udah enggak lah. Saya terima kasih dikasih pekerjaan teman-teman semua untuk mendesain gambar kolam teman-teman, untuk mendesain kolam teman-teman gitu ya. Selain itu juga saya juga membuka sepenuh-penuhnya untuk WA sharing nggak berbayar teman-teman. Kalau gambar baru tuh berbayar, tapi kalau cuma sharing gitu silahkan ke nomor WA saya. Mau pagi, siang, malam, tengah malam pun, kalau memang saya masih online, saya masih sempat untuk menjawab, saya fast respon gitu ya. Yang sering saya katakan di sini, saya nggak ada niat menggurui ataupun apa. Niat saya murni untuk sharing, belajar bareng, tentunya dengan pengalaman saya yang saya alami ya, dengan pengetahuan yang saya dapat gitu kan. Barangkali kok itu bermanfaat untuk teman-teman atau mau
referensi A, B, C, D terus di compare jadi formula teman-teman sendiri, itu silakan. Niat saya itu berbagi. Adapun kok itu ke konten YouTube terus menjadi AdSense dan sebagainya kan itu memang ketentuan YouTube-nya seperti itu gitu ya, istilahnya itu upah saya lah untuk duduk gambaran, itu kan ada upahnya. Tapi selebihnya kalau ada komen tentang video saya yang istilahnya bukan memuji, bukan, istilahnya itu apa ya, menghargai lah, itu saya udah lebih dari materi yang saya dapat untuk kepuasan dan kesenangan. Kalau ada komen, Mas gambarnya sangat membantu saya, sangat banyak ilmu, itu saya udah rasanya ya wow, itu merupakan apa ya, kepuasan lah, dibandingkan dengan materi itu nggak ada apa-apanya. Oke teman-teman, nggak usah banyak cincong ya, nanti kelamaan malah di skip nggak karuan. Oke, jangan di skip, tonton sampai habis penjelasan skema kolam dengan chamber skat seperti apa. Yuk kita langsung ke gambarnya. Biasanya kan saya di belakang layar nih, sekarang karena HP saya udah saya upgrade ya, memorinya udah gede, saya pakai video juga nih, jadi nggak cuma dubbing suara. Oke ya, langsung nih ke gambar 3D nya yang mana ini. Sebentar, musiknya saya kecilin dulu biar nggak mengganggu suara saya ngomong ya. Oke, ini gambarnya nih, mana nih gambarnya, sorry. Oke, nah nih teman-teman, di sini ya, ini ada gambar kolam dengan kepanjangannya, dengan panjangnya yaitu 3,5 meter ya. Kalau di sini saya satuan mili ya, jadi 3.500 mm. Terus untuk lebar ini masih area kolam ya, itu 2,5 meter atau 2.500 mm. Nah untuk di bagian si chamber itu 70 cm as ya, nih. Jadi sekitar ini 3,5 untuk panjangnya, dan lebarnya itu di 3,2. Nah di sini terbagi untuk kolam utamanya itu matangnya jadinya 3,5 kali 2,5 ya, tapi dinding untuk lebarnya dinding luar nih ya, ini 2,5, terus chambernya ini di 70 cm. Di sini ada 5 chamber, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 chamber, dan setiap chambernya itu nanti ada penjelasannya. Ini seperti ini ya, ini nggak saya lengkapin dindingnya biar penjelasannya nanti gampang. Ini kolam dengan chamber skat itu ya. Nah sekarang langsung ke penjelasannya ya teman-teman. Kita bongkar dulu nih dindingnya nih, kita singkirin dulu dindingnya. Nah sekarang di bagian chamber, kita mulai di bagian chamber dulu. Terus yang dinding chamber pompa juga kita ambil dulu nih. Oke, nah, ini ya, terlihat ya, ini untuk bagian si chamber. Nah ini nih teman-teman, kalau di skema gambar ini itu kan si sekatnya itu saya pakai nanti di lapangan. Untuk realnya itu di sini ada sekat yang berwarna biru muda sama biru tua. Ini chamber 1, chamber 2, chamber 3, chamber 4, chamber 5 atau si chamber pompa terakhir. Nah setiap sekat ini ya, sekat yang di bawah ini itu beton, jadi strukturnya
langsung dicor atau langsung susun bata, itu terserah teman-teman. Yang jelas ini seperti ini. Nah, atasnya ini keramik nih. Kalau di sini saya dimensinya itu keramik 60 nih. 60 cm ya. Cuman mungkin nanti kan motong, cuman pakainya keramik yang 60 cm nih. Nah, keramik ini nanti jadi yang bisa diangkat. Kita pas mungkin mau pembersihan apa biar terbuka gitu kan ya, kita bisa buka tuh si keramik itu, kita angkat itu ya. Nih, jadi kalau modelnya seperti ini antara sekat beton dan keramik, kita buatkan coakan di sini untuk si dudukan keramik itu. Jadi pas keramik masuk dia udah ada rumahnya gitu. Nih ya, sama untuk chamber semuanya juga sama seperti itu nih. Nanti pas di lapangannya dibuat seperti itu. Ini untuk penjelasan sekatnya dulu ya. Jadi sekat beton kombinasi keramik, atau selain keramik bisa nggak Mas? Bisa. Atau misalkan pakai akrilik, tapi kan kalau akrilik lebih mahal itu kan. Atau mau pakai plat besi, tapi kan juga lebih mahal. Itu pun kalau plat besi nggak rekomendasi lah, karena kan nanti mungkin karat dan korosi dan sebagainya kan malah nggak baik kan untuk air. Kalau saya sih rekomendasinya antara keramik atau kita bikin beton cetakan itu ya. Kalau misalkan ini Mas nggak pakai keramik, langsung aja ya nggak apa-apa, langsung dari bawah naik gitu kan nggak apa-apa, nggak harus ini. Karena ini kan dulu kan pemesan dari Jakarta itu kan, Mas saya mau kombinasi untuk skatnya itu dari beton nanti atasnya keramik. Nah, saya skatnya seperti ini itu. Kalau teman-teman mau full beton ya silahkan gitu ya. Atau di video review reaction kemarin kan dia skatnya itu parsial ya, berarti dibuat kolam dulu nih, dibuat area chamber, baru si skatnya itu dibuat beton sendiri baru masuk. Tapi di sini kita buat rumahnya dulu nih sini untuk si masuk bagian si skat itu. Ini ya, ini bagian penjelasan skat dulu. Nah, untuk flownya seperti biasa teman-teman. Jadi dari chamber 1 ya, chamber 1 ini kan nanti naik terus, nah nanti turun ke sini. Nah, dia lewat kolong sini nih. Jadi kalau di atas ini ya kan teman-teman, dari dinding atas turun si batas ini 20 cm. Terus yang sekat yang ini lebih dari dinding atas 15 cm gitu ya. Yang ini 20 lebih pendek. Nah, yang ini 15 cm jadi atasnya. Jadi kan air naik terus masuk ke sini kalau dari atas gini nih. Nah, jadi air dari sini dia naik terus turun ke sini ya kan, turun. Nah, nanti naik lagi nih ke sini setelah melewati media filter, air bersihnya naik ke atas terus turun lagi. Jadi up down up down up down. Jadi kalau flownya ini model up down ya, karena kan naik dulu terus turun itu ya. Nih, ini ada chamber 1 2 3 4. Perlakuannya sama untuk pembuatan beton skatnya. Nah, ini. Kemudian untuk pipa warna merahnya apa? Nah, kalau biasanya kan untuk untuk sumbatan, pipa sumbatan kan di sini. Nah, bisa teman-teman nyumbatnya di celah antara si sekat ini. Ini pipa sekatan teman-teman, untuk pipa backwash ya. Saya ambil dulu ya biar nggak bingung teman-teman. Jadi pada saat melakukan backwash itu pipa sumbatannya ada di, kalau ini kan dari chamber 1 nih, dia lari ke sini untuk jalur backwashnya nih. Ini dari chamber 1, ini chamber 2 chamber 3, ini chamber 4. Nah,
Ini untuk pipa sumbatan. Kalau teman-teman mau nyumbat di sini ya silahkan, nggak apa-apa. Mau sumbat di sini nggak apa-apa. Secara sistem sama, cuman beda peletakannya aja. Jadi kalau teman-teman saya mau sumbat di sini aja ya silahkan. Tapi kalau misalkan kalau sumbat di sini kayaknya kok pompanya atau ini kayaknya keganggu, ya berarti di sini. Kalau di sini kan ini area free nih. Dia cuman untuk flow-nya si air aja kan, ini dari atas ini. Seret. Nih. Masuk ke sini kan gitu kan. Saya taruh sini aja misalkan, ya nggak apa-apa, silakan. Bebas selama sistemnya itu tidak berubah gitu ya. Ini untuk pipa sumbatan. Nah, kita ambil dulu ya. Kita ambil dulu nih, singkirin biar nggak bingung. Nah, ini kan nih lubang-lubang backwash. Ini lubang backwash chamber 1, chamber 2 nih, chamber 3, terus mana nih, chamber 4. Nah, ada umpul di sini. Nah, untuk posisinya juga bebas juga, ini yang penting mengarahnya ke sini gitu kan. Ini pipa bottom drain ini dari si kolam tuh. Nah, untuk pipa sumbatan tadi tingginya harus selevel, paling enggak setinggi dinding lah ya. Pokoknya udah melewati tinggi air kolam utama udah aman. Itu pipa sumbatan tadi yang warna merah. Itu untuk area chamber itu. Nah, terus kalau biasanya kan pakai leher angsa kan ya, kita connecting ke sini. Nah, kalau ini sampan langsung teman-teman ini aja nih, kita buat lubang di sini untuk dia lari nanti ke chamber pompa, air akan masuk ke sini. Jadi kan ini kan chamber terakhir nih, dari air turun ke sini terus kan naik media filter kan di sini. Nah, yang bersihnya kan nanti setelah level ini dia masuk ke sini nih lewat lubang pipa ini, turun dia ke sini, mengisi air. Nah, kalau misalkan teman-teman Mas di bagian ini saya mau pakai pipa connecting terus dari sini masuk terus turun gitu, gimana Mas? Nggak apa-apa. Mau seperti ini tok ya silahkan. Kalau mau dikasih pipa masuk terus turun ke sini ya silahkan. Selama pokoknya intinya sistemnya itu nggak berubah itu ya. Kalau teman-teman mau improve seperti apa itu sangat-sangat silahkan ya. Yang penting secara sistemnya, secara pakemnya itu ya seperti ini gitu ya. Jadi ini untuk lubang yang lari nanti ke chamber terakhir tuh. Nah, kemudian ada juga itu apa, kalau untuk media filter biasanya dipakai dipotongin pipa tuh, pipa 3 in atau 2 in misalkan, itu ditaruh di pojok-pojok sini nih, ada 4 ya. Itu untuk tempat si tatakan filter. Nah, kalau teman-teman mau buat misalkan langsung secara struktur atau pas pembuatannya ya ini nih dibuatkan, yaitu janggutan ini nih. Kalau saran saya dibuat kolong ini tuh setinggi 20 cm atau 25 cm lah. Misalkan kok chamber tingginya 1,5 meter ya, buat aja tuh si kolongnya itu 30 cm nggak apa-apa. Jadi air itu selain untuk membantu flow-nya itu nggak terlalu sempit ya, itu juga si kotoran juga enak nanti pas backwash itu enak gitu loh, airnya itu nggak kepadetan istilahnya lah. Jadi ini dibuat rongga atau dibuat kolong ya. Nah, ini nanti kan tatakan di sini nih. Ini tatakan masuk blok, jadi dia ada penahan ini untuk penahan si tatakan ini, janggutan atau penahan tatakan lah gitu. Ini ya. Terus nah, yang terakhir di sini misalkan kok mau dibuat kemiringan seperti ini silahkan, rata silahkan, nggak masalah. Mau dibuat bundar ini, dibuat vortex atau yang di sini mau dia dibuat vortex gitu kan, saya mau buat vortex Mas buletan
nggak masalah, secara bentuk silakan, kalau secara sistemnya sama seperti itu nggak masalah kalau saya. Yang penting secara sistemnya aja udah bener, pakemnya nggak ditak-atik lah ya dengan pakem saya loh ya. Kalau sampan punya pakem lain mau di compare atau itu ya, pokoknya intinya kembali ke owner lah, mau seleranya seperti apa. Kalau ini kan pemahaman atau penjelasan sesuai dengan pemahaman saya. Tapi alhamdulillah skema-skema yang saya buat di pelanggan saya yang pesan order desain itu alhamdulillah nggak ada masalah. Kalau itu retak, bocor, rembes itu kan kesalahan di struktur ya waktu pas pembuatan. Tapi kalau secara skema, secara pemipaan, alhamdulillah sejauh ini sih nggak ada komplain, entah itu teko dan sebagainya, itu enggak itu ya. Oke ya, jelas ya ini ya di bagian chamber ya. Ada lagi enggak? Nah kalau pipa-pipa ini untuk backwash minimal 1 in lah ya. Kalau misalkan 2 in kok yang kegedean mas, 1 in nggak apa-apa. Kalau di gambar ini saya pakai 1,5 in ini untuk jalur backwash ini untuk pengurasan ya. Ini juga yang untuk lubang ini. Kalau lubang ini saya nggak pakai pipa seperti ini, langsung dinding saya bolong, boleh nggak mas? Boleh, nggak apa-apa. Dinding saya bolong gitu mas, jadi nggak usah ini, nggak apa-apa. Kalau misalkan ini dindingnya saya segini aja mas, nggak nyampe tinggi ini, boleh, silakan. Yang penting sistemnya, pakemnya itu seperti ini gitu ya. Nih, ini ada 5 chamber, yang terakhir itu chamber pompa. Nah nanti saya belum ke skema pempaannya ya, saya masih penjelasan ini dulu. Sekali lagi kalau mungkin nanti ada kurang paham atau penjelasan saya yang kurang, ke WA ya. Oke, jelas ya bagian ini ya, bagian chamber. Sekarang kita ke kolam utama. Nah kalau kolam utama itu yang nggak jauh beda kayak yang biasanya itu ya. Nih kolam utamanya seperti biasa teman-teman, jangan lupa pembuatannya ini dibuat kemiringan ya, yang mengarah ke bottom drain. Nah kemiringannya itu berapa mas? Kemiringannya dari dinding sini nih ya, itu 10 cm bisa. Makin tinggi itu kan kalau semakin ngerucut itu kan semakin bagus. Dengan pompa yang seimbang itu ada arus nyedot itu semakin bagus kan itu. Semakin turun itu semakin curam, semakin rucut bagus. Untuk turun si kotoran nanti dikirim ke chamber pertama itu, untuk mengalir ke chamber pertama itu bagus dan maksimal itu. Misalkan ini kalau ini kan ini saya pakai 10 cm misalkan kan ya, di sini nih sampai mengarah ke sini 10 cm, dari sini turun gitu kan. Nah kalau di gambar ini kan saya buat merucut nih ya kan. Ini seperti ini, ada bottom drain 1 ya. Ini bottom drainnya ini biar aman 3 in, kasih floor drain. Floor drain itu yang ada di kamar mandi itu, yang bagian pojokan biasanya itu kan. Mau pakai floor drain itu, mau floor drain atap untuk pipa air hujan, banyak kok macamnya, silakan. Tuh, yang penting fungsinya itu sama, dia biar ikan yang mungkin seukuran lebih kecil dari lubang si bottom drain itu nggak ikut masuk sih. Kadang dia kan namanya ikan kan, pas nyosor ada lubang kan ngikut tuh, akhirnya masuk ke chamber 1 ya. Kalau misalkan itu ikannya kecil, kadang ikannya ngepas terus dia nggak bisa keluar, artinya mati di situ. Walaupun lama-lama nanti hancur kan, repot kan pas nyumbatnya itu di situ. Nah itulah kenapa bottom drain itu sebaiknya 2. Itu salah satunya. Kalau ada salah satu kayak hidung lah hidung kalau mampet satu kan yang satunya enggak kan gitu kan, gampangnya itulah. Makanya lebih baik dipasang 2, walaupun satu suplainya udah bagus ya, dengan ukuran pipa yang
sudah sesuai rumusnya, tapi yaitu jaga-jaga, antisipasi. Kita kan nggak tahu, entah itu anak kita atau temen anak kita main lempar-lempar itu batu kan, itu kan kita kan nggak tahu, ataupun dari kita sendiri nggak sengaja ya kan, tahu-tahu jatuh masuk ke situ. Kalau kolam gede kan repot mengambilnya. Makanya itulah antisipasi salah satunya kenapa lubang bidet itu dibuat dua gitu. Selain secara fungsi itu untuk maksimal untuk nyedot, maksimal untuk mengirim air biar itu si chamber itu nggak tekor ya, salah satunya itu antisipasi untuk jaga-jaga kalau terjadi sesuatu, misalkan buntut lah pas pilek itu kan, yang satunya masih bisa bernapas itu ya. Jadi itu untuk bottom drain. Nah di sini untuk skema pemipaannya nggak jauh beda teman-teman. Ini masih menggunakan satu pompa untuk 3 fungsi, yaitu untuk yang ke waterfall, yang ke arus, dan juga untuk pembuangan atau ngedrain ya. Untuk pas backwash kita manfaatkan pompa untuk membuang atau menyedot air yang dibuang ke saluran got atau saluran pembuangan rumah. Intinya itu pas kita backwash, pompa kita manfaatkan untuk membuang air kotor itu. Nah di sini nih untuk pemipaannya ya kan, kayak Pak Guru saya. Nih di sini ada pipa warna kuning, hijau, merah, coklat. Yang merah setiap kali saya desain pasti yang merah larinya ke waterfall. Kemudian untuk arus saya pasti pakai warna kuning. Untuk yang aerator saya warna hijau. Tapi di situ juga ada penjelasan kok. Gitu ya. Nah, ini yang merah lari ke waterfall. Nah, dia berarti kan dari sini ketanam dia, terus red belok sini. Nah, ini nanti ke waterfall di sini ya kan. Nah, nanti di sini kasih T nih. Jangan langsung elbow ya. Kalau lidah output si waterfall itu as di tengah, langsung elbow gini biasanya jelek teman-teman, airnya pecah. Tapi kalau T itu kan air kan keluar kan menyamping tuh, pas baknya penuh secara merata keluarnya air terjun bagus. Ini ya, ini sih jalur pipa untuk waterfall. Nah kemudian untuk pipa warna coklat, nah ini untuk pipa pembuangan tadi. Pas kita backwash kita buang lewat situ ya. Ini dari sini turun terus mengarah ke jalur pembuangan. Jalur pembuangan kan setiap lokasi kan beda nih. Kalau digambar ya saya buat seperti ini. Kalau nanti pas pembuatan kan nggak tahu tuh kemana kan saya nggak ngerti. Paling tidak untuk jalurnya yaitu di sini pipa terus turun. Nah nanti kemana nih? Mau ke sana, mau lurus ke sini. Itu mengikuti lokasi jalur pembuangan di tempat teman-teman itu ya. Kalau digambar kan hanya mewakili skemanya aja. Ini untuk pipa yang warna coklat. Kemudian pipa warna kuning. Semuanya untuk pipa warna kuning, merah, coklat saya pakai 1,5. Untuk pipa warna kuning ini untuk arus nih teman-teman. Jadi dari sini ya dia nembus ke tengah sini, tanam dinding ke bawah, terus ke sini, terus keluar di sini. Nah dia untuk membantu menyembur, mengurai kotoran yang ada di bawah, gitu kan. Nah itu nanti selain membantu mengurai, dia juga membuat putaran gitu kan. Jadi untuk sedotan itu juga bisa terbantu dengan itu adanya putaran di dalam air. Kotoran-kotoran juga ikut terdorong kan itu masuk ke bottom drain. Warna kuning ini untuk arus bawah. Nah untuk arus itu terserah teman-teman mau kayak gambar ini satu silahkan, selama pompanya itu support besar cukup. Mau di arus tengah, arus atas silahkan.
arusnya mau 5 silahkan, arusnya mau 6 titik silahkan, arusnya mau atas bawah tengah silahkan. Yang penting kita harus lihat kapasitas pompa, ya kan, itu cukup enggak kan gitu. Kalau memang mau seperti itu, berarti yang pertama bottom drainnya kita perhatikan, pipa connectingnya kita perhatikan, pipa connecting antar chamber, terus pipa-pipa jalur untuk ke waterfall, ke arus kita juga harus kita perhatikan. Tujuannya apa? Jangan sampai nanti itu lebih besar pompa akhirnya tekor gitu, ataupun kekecilan pompa. Kalau kekecilan pompa masih mending ya, kalau pompanya kekecilan masih mending, kita bisa beli lagi pompa yang besar. Tapi kalau pompa yang besar gimana? Repot kalau udah tekor itu. Tekor karena apa ya? Skema pipa. Kalau skemanya pipa salah, pompa kecil salah, ya kan, akhirnya tetap kecil keluarnya, walaupun nggak tekor tapi kecil. Pompa besar tekor kan gitu. Makanya itulah pentingnya sebelum kita membuat kolam itu, satu, pikirkan tempat, dua, pikirkan desainnya kan gitu kan. Terus yang ketiga yaitu kita harus perbanyak ilmu tentang kolam, tentang koi. Itu tujuannya, itu desain gambarnya seperti apa, rancangannya seperti apa. Itulah makanya kenapa kadang-kadang owner itu pesan ke gambar ke saya, itu tujuannya karena mereka mungkin nggak tahu atau pingin biar lebih kerjanya itu biar lebih enak lah gitu kan. Dengan gambar kan lebih mudah, jadi nanti jadinya seperti apa juga udah tahu dengan perwakilan gambar yang saya buat itu versi 3D nya gitu kan. Jadi pas jadi seperti ini nih gitu, jadi nggak cuman angen-angen gitu. Itu ya untuk arus nih. Untuk waterfall juga sama sih, mau 2 lubang output si air terjun mau di atas, itu sama konsepnya seperti ini. Ini untuk arusnya. Nah sekarang pipa warna hijau nih. Pipa warna hijau itu untuk si aerator. Aerator mau di tengah silakan, mau di bawah waterfall sini silakan, mau di dinding sini, misalkan, atau di dinding di bawah waterfall sini horizontal pakai uniring silakan, nggak masalah ya. Mau pakai Matala, mau pakai uniring, mau pakai airstone untuk medianya silakan teman-teman ya. Itu selera owner, selera teman-teman itu ya. Ini untuk pipa aerator biasanya saya pakai di gambar itu dimensi ukuran 0,5 in itu. Oke ya teman-teman, ini adalah kolam dengan chamber scut. Nah keuntungannya apa nih untuk chamber scut? Keuntungannya untuk chamber scut, teman-teman yang mau membuat tanpa harus dengan gambar kerja atau dengan desain skema pemipaannya ya, cukup tahu ukuran untuk pipa arus, pipa aerator, pipa pembuangan, pipa backwash, udah. Untuk rumus kolam sekian, pipa connectingnya antar chamber berapa, kalau dengan chamber scut nggak perlu itu. Jadi keuntungannya dengan scut seperti ini itu jarang tekornya di chamber pompa gitu. Jadi kalau teman-teman saya nggak mau pusing, saya pengennya saya tahu nih skema untuk selain connecting arus untuk connecting chamber biar pompa nggak tekor, saya mau pakai chamber scut aja. Jadi nggak perlu ngitung berapa harus pipa di antar connecting chamber, berapa ukuran, harus berapa jalur, ya ini pakai ini aja. Jadi ini minim untuk tekornya itu enggak ya. Cuman memang secara pengerjaan dia lebih, mungkin secara waktunya akan lebih
panjang ya, karena kan pengerjaannya kan kalau sekat angsa itu kan connecting chamber layar angsa kan cuman bikin satu dinding gitu kan. Kalau ini kan harus ada per chamber itu ada 2 dinding gitu. Jadi keuntungannya minim tekor di chamber terakhir ya. Nih kemudian tadi di awal lupa nih saya enggak jelaskan. Nah di sini itu kalau jarak ini ya antar sekat chamber ini untuk flownya air yang masuk ke chamber berikutnya minimal 5 cm lah dia jarak ini nih. Jarak dari sini dari titik ini sampai ke sini ya, ini itu 5 cm. Kalau di gambar saya ini 15 cm nih teman-teman, rongga ini untuk flow air menuju ke chamber berikutnya itu ini 15 cm. Kalau minimal ya itu 5 cm, jangan terlalu sempit lah. Kalau terlalu sempit ya tadi nanti bisa resiko kalau medianya terlalu padat itu flownya juga kan kurang, nanti tekor juga kan itu. Ini ya untuk medianya ya, di video saya kan ada di penjelasan media ini media filtrasi. Oke teman-teman, penjelasannya cukup ya. Kalau ada salah ngomong atau apa nanti di komen lah, Mas kayaknya salah deh gitu, atau mungkin penjelasan saya yang kurang dipahami. Untuk tanya-tanya lebih atau untuk sharing dan sebagainya silahkan nanti ke WA, akan saya jawab kalau memang saya ada waktu, saya masih senggang gitu saya jawab. Kalau enggak ya mohon maaf ya, berarti saya lagi sibuk. Ini kalau lebih Bapak Tenter nih set masuk sini ya. Oke ya, penjelasan untuk kolam dengan chamber sekat semoga bermanfaat. Nggak ada niat lain selain berbagi pengalaman, berbagi ilmu sesuai pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki. Lebih dan kurangnya itu penilaian dari teman-teman ya, intinya itu. Terima kasih untuk waktunya yang sudah menyempatkan untuk like, comment, subscribe ke channel YouTube Samba Noise. Oke, nah ini kalau bentuk jadinya seperti ini nih. Nah ini. Nah, nih bentuk jadinya. Nah untuk bentuk juga terserah teman-teman, mau kotak, mau elips, mau manjang, mau kolam natural, itu kembali lagi selera owner. Cuman pada prinsipnya yaitu ada kolam, ada filter dengan pembagiannya yaitu 70-30, minimal 75-25%, 75% kolam, 25% untuk si chamber. Kalau misalkan 50-50 ya sayang lahannya kan itu kan, kecuali lahannya luas kan gitu. Paling tidak itu ya, untuk model bentuk mau naik mau tenggelam kayak gini ya kan, mau naik pakai kaca itu terserah, kembali ke selera teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu menonton channel YouTube Samba Noise. Jika ada salah-salah kata ataupun ucapan ataupun bentuk ekspresi yang mungkin tidak berkenan, tidak berkesan untuk teman-teman, saya mohon maaf. Lebih kurangnya itu semoga channel Samba Noise semakin berkembang dan saya selalu ada konsep-konsep yang menarik untuk teman-teman sahabat-sahabat pencinta ikan koi. Sekali lagi terima kasih. Tetap sehat, jaga selalu kondisi badan, semoga sehat selalu, sukses ya dunia akhirat, amin amin Allahumma amin. Samba Noise, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.